filter bubble. Filter bubble adalah salah satu fitur di Instagram yang mana ketika kita misalnya lagi fitur yang lain itu namanya echo chambers. Ini yang paling berbahaya. Yang pada gilirannya akan berbahaya. Di Pilpres Amerika 2016 itu sudah dipakai oleh Cambridge Analytica, salah satu lembaga survei. Otak kita sementara dibajak. Nah, kalau dalam buku ini menarik sekali. 21 Listen. Yuval Noah Harari pernah bilang bahwa kita harus keluar dari mesin cuci otak itu. Dalam hal ini sosial media. Bjorka ya. Nah, pada beberapa pandangan Bjorka menyebut dia sebagai white hacker. Tapi menurut Kak Tonton itu Bjorka baik nggak? Kalau menurut data yang saya baca, Bjorka Halo kata kunci. Apa kata kunci hari ini? Jadi di video kali ini kita kedatangan bintang tamu. Sebutnya bintang tamu lah. Pemuda yang kaya dengan beragam pikirannya, karena lebih ke pemuda yang berbobot secara intelektual. Saya kenalnya karena teman saya, sahabat saya juga. Ya langsung saja ada Kanda, saya panggil Kanda atau apa nih, Ketua Hartono Tasir Irwanto. Bro aja bro. Bagaimana nih? Tapi sapaannya Kak Tonton. Iya siap. Kak Tonton, Kanda Tonton. Iya. Saya panggil Kak Tonton saja supaya lebih bersahabat. Ya karena yang bersahabat sebenarnya ya. Apa kabar ini Kak sebelumnya? Ya alhamdulillah baik. Baik, kesibukan aktivitas belakangan ini? Palingan meneliti atau menulis. Oh, berarti lebih banyak ya, terus meneliti nih dari memang profesinya peneliti. Tapi ada sesuatu yang mau dicapai dari penelitian itu? Apa ada target mungkin? Targetnya tentu ya selain studi kelayakan, karena resensi itu bergeraknya di studi kelayakan ya, physical study. Dan tentunya kalau capaian pribadi ya buku. Oh, dituangkan di buku juga. Semua pikiran-pikirannya dituangkan di situ. Tadi bicara tentang resensi. Nah, menarik ini kita lihat resensi sejauh ini juga terus muncul, terus eksis. Mungkin saya awali dulu, kita bicara tentang resensi. Resensi itu dari mana? Kemudian apa yang kita harapkan dari resensi ke depan gitu? Apa capaiannya atau apa visi misinya? Mungkin secara besar, secara umum gambarannya kayak gimana Kak? Oke, kalau visi misi dia kan bridging education and welfare. Oke. Bagaimana menjembatani antara pendidikan di satu sisi dan kesejahteraan di sisi yang lain. Karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang profesi pendidik, penulis, peneliti, itu jauh dari kesejahteraan. Nah, itu yang mau dijembatani di resensi. Oke. Nah, itu bermula, mungkin Afik tahu 2017, karena Afik salah satu co-founder dari resensi institut itu sendiri, bersama dengan saudari Putih ya. Putri. Nah, kemudian lambat laun resensi kemudian melihat perkembangan, ada literasi digital, ada studi kelayakan yang kemudian coba kami kembangkan. Nah, akhirnya kami sampai kepada dua subjek mater yang paling utama dalam hal ini, studi kelayakan yang bermitra sama Pemprov Sulbar di satu sisi, dan di sisi itu sampai hari ini berjalan? Sampai hari ini. Dia kontraknya per tahun. Dan kemudian literasi digital di sisi yang lain. Nah, itu sih output yang paling besar terhadap capaian-capaian resensi. Oh, kalau tentang literasi digital, Anda melihat ini ke depan seperti apa? Atau kenapa mau fokus konsisten di situ? Karena menurut saya, apalagi kan baru-baru ini disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, data pribadi dalam hal ini seluruh data kita yang berseliweran di dunia digital itu adalah sesuatu yang mengandung bahaya laten, bahaya tersembunyi. Dan bahkan kita menganggap itu tidak bahaya. Let's say kita ambil satu example, NIK kita. Nik kita itu kan di sosial media itu berseliweran, dijual, bahkan bukan hanya di marketplace, bukan hanya di dark web, tetapi bahkan di sosial media, di Facebook itu banyak sekali orang menjual KTP berserta selfie-nya. Nah, apa bahaya yang kemudian timbul? Satu, bahaya ekonomi, akun keuangan kita bisa dihack. Misalnya Rp1 diambil di rekening kita, di seluruh penduduk Indonesia 270 juta lebih. 270 juta. Kita kan enggak sadar rupiah. Yang kedua, misalnya dampak personal dalam artian seluruh rahasia-rahasia kita
chat kita sama mantan kita misalnya ya, atau sama selingkuhan kita bahkan itu bisa ditampung di big data. Data pribadi dalam hal ini juga bisa bahkan mengancam nation trade kita. Ancaman berbahayanya itu bagaimana misalnya kalau kita melihat perang antara Cina dan Amerika di satu sisi itu bukan hanya lagi berbicara perang yang face to face, tetapi cyber war. Bahkan yang mungkin kita tidak sadari, dampak paling dekat dengan kita adalah pikiran kita itu dibajak. Jadi itu dampak kognitifnya, pikiran kita dibajak. Contohnya misalnya gini, yang paling basic aja, filter bubble. Filter bubble adalah salah satu fitur di Instagram yang mana ketika kita mencari satu kata kunci ya, kita kata kunci tertentu akan kemudian bergelembung atau berbubble ke sosial media kita yang lain. Misalnya pernah kita cari di marketplace, di Tokopedia sepatu atau jam, itu kemudian akan tergiring muncul di sosial media. Explore kita. Kenapa tiba-tiba orang misalnya lagi fitur yang lain itu namanya echo chambers. Ini yang paling berbahaya, baik secara politik maupun ekonomi. Echo chambers itu sebuah fitur di mana ketika kita satu kali mengklik tautan atau postingan, akan muncul postingan serupa. Terus menerus akan muncul postingan serupa. Pernah nggak kita misalnya like satu kali postingan teman kita yang sementara merit? Kemudian akan muncul tuh di explore semua tentang merit, seolah-olah sisa kita aja nih yang belum merit. Sambalak temanku merit semua nih. Padahal itu fitur yang pada gilirannya akan berbahaya. Di Pilpres Amerika 2016 itu sudah dipakai oleh Cambridge Analytica, salah satu lembaga survei. Di Pilpres Indonesia 2019 dipakai, dan Pilpres 2014 pasti akan dipakai. 2024. Karena pembelahannya itu akan semakin berbahaya. Contoh kayak Kadrun sama Kampret itu kan pembelahan dari echo chambers itu, sehingga ketika orang suka Jokowi, let's say, maka postingan tentang Jokowi itu muncul semua. Ketika ada satu nimbrung nih yang tentang Prabowo, kenapa ada Prabowo muncul? Begitupun sebaliknya, sehingga keterbelahan secara kognitif pilihan masyarakat itu semakin akan menganga lebar. Itu kita tidak rasa, padahal otak kita sementara dibajak. Nah, kalau dalam buku ini menarik sekali. 21 Listen, Yuval Noah Harari pernah bilang bahwa kita harus keluar dari mesin cuci otak itu, dalam hal ini sosial media. Gitu sih, kenapa data pribadi itu penting. Ini saya berarti sudah tamat ini baca bukunya pasti langsung ya. Tadi bilang bahwa ada pembelahan secara pikiran ya, kita di masyarakat ini ke depan. Tapi ada tidak posisi positifnya? Misalnya baik itu dari kita bicara tentang politik maupun ekonominya. Sebenarnya sangat banyak. Jika kita mau menyadari secara lebih bijak, secara lebih mendalam. Contohnya, ketika kita mengambil suatu kebijakan publik pemerintahan, kan bisa menggunakan algoritma. Misalnya, apa sih yang sekarang menjadi perbincangan di sosial media atau trending topic, dan kemudian kita arahkan kebijakan publik ke situ. Misalnya, let's say di daerah saya Sulbar saat ini ya, kemarin kan banjir nih, Mamuju, Majene dan sebagainya. Itu kan mestinya bupatinya itu bisa turun tangan dengan melihat postingan-postingan yang dibuat oleh netizen, sehingga dia tahu titik-titik mana yang paling membutuhkan bantuan. Itu kan salah satu, itu yang paling basic sekali sebenarnya. Dan berarti proses pengambilan kebijakan publik ini bisa dipelajari melalui media sosial. Dalam hal ini algoritma. Itulah mengapa data scientist menjadi salah satu profesi yang paling diburu dan paling mahal bayarannya, karena dia mencoba mengekstrak data-data itu. Nah, data-data misalnya ketika kita menchat, ketika kita stalking mantan kita, maybe ketika kita men-searching sesuatu di Google, itu kan data-datanya kemudian masuk di big data atau di mahadata. Itu bisa diekstrak oleh perusahaan. Kayaknya sering stalking mantannya juga ini, beliau ini. Daji. Tadi bicara juga tentang algoritma. Saya pikir pasti mungkin ada trik atau cara bagaimana melawan algoritma media sosial ini, karena tadi mungkin satu gambaran yang gambarkan sama kita bahwa apapun yang kita like, apapun yang mungkin yang kita simpan, apapun mungkin yang pernah kita search, itu semua muncul di explore atau di iklan karena mungkin ada integrasi data yang bisa langsung membaca apa yang sering kita jumpai gitu. Ada tidak mungkin model perlawanan gitu
mungkin dengan cara memberikan edukasi tadi positifnya melawan algoritma itu? Oke, yang pertama tentunya literasi digital. Ini kan kita belum sampai pada tahap di mana kita aware terhadap berseliwerannya atau bocornya data-data kita. Itulah cita-cita resensi yang itu salah satu cita-cita. Itu yang pertama. Yang kedua, critical thinking. Nah, ini kan kita tidak berpikir kritis. Setiap informasi yang masuk kemudian kita share dengan bebasnya. Sehingga sekarang yang viral share, komen, like, dan itu kan sebenarnya penggiringan ya. Penggiringan untuk menghack otak kita gitu. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan memfollow atau terbiasa untuk mengkonsumsi pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kita. Sehingga tidak muncul postingan yang serupa yang memperkuat bias kognitif di pikiran kita bahwa saya lah yang paling benar. Oh, berarti lawannya ini yang kita follow begitu, yang kita ikuti. Lawan pikiran kita yang harus kita follow. Bahkan kita juga perlu memfollow akun-akun yang menurut kita itu sebenarnya dia kritis atau bersebelahan dengan kita. Itu supaya memperkuat. Nah, ada buku yang menarik yang membahas tentang itu. Bukunya Adam Grant, judulnya itu adalah Think Again. Walaupun ya belum ada bahasa Indonesianya. Di situ dia jelaskan bagaimana kita harus memikirkan kembali seluruh informasi yang ada di pikiran kita sehingga kita tidak merasa benar sendiri. Gitu. Yang disampaikan dalam buku itu seperti apa? Apakah itu juga termasuk penerapan dari, karena kan bisa dibilang kita ini banyak terjun membaca beberapa buku bacaan mungkin. Itu mempola, kemudian kita bangun dengan dari lingkungan kecil mungkin, itu seperti apa? Saya sementara menyusun sebuah naskah buku judulnya Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi. Nah, rencana ini mau terbit lagi. Ya, rencana. Nah, di dalam buku itu saya menyusun sebuah tesis bahwa algoritma seperti yang Afik tadi jelaskan itu dapat kita manfaatkan. Untuk mendukung kebijakan publik, mendukung bisnis kita. Misalnya kalau kita pakai Google Ads dan sebagainya. Tapi sebenarnya bahaya yang ada di belakangnya itu lebih besar lagi. Contoh, kalau saya mau ambil referensi misalnya salah satu film populer di Netflix judulnya The Social Media Dilemma. Situ jelaskan bagaimana sosial media itu mengarahkan preferensi kita, kecenderungan kita, bahkan kecenderungan seksual kita, bahwa ini yang disebut sebagai cewek cantik, ini tidak, atau bahkan LGBT itu it's justifiable atau sah-sah saja. Itu banyak sekali orang LGBT itu kan yang coba digiring oleh pengendali data kalau bahasanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini yang perlu kita galakkan bersama, bagaimana kita kemudian memikirkan kembali bahwa data-data pribadi kita itu sangat-sangat rawan disalahgunakan, baik oleh korporasi maupun oleh pemerintah. Tapi kalau kita baca Besulus, ada tidak lagi peluang bahwa data-data kita ini, kan kemarin kalau saya tidak salah ada statement dari siapa ya, dia katakan bahwa dari pemerintahan lah, dia bahwa kita diminta untuk menjaga data pribadi kita masing-masing. Kominfo. Iya, bukannya itu adalah satu kerjaan dari pemerintahan? Iya. Di satu sisi memang itu tanggung jawab kita, tapi di sisi lain ada atau ada yang perlu dibatasi mungkin? Itu sebenarnya upaya untuk blaming the victim, menyalahkan korban. Sebenarnya kan ya seperti kata Bro Afik, itu tanggung jawab pemerintah di satu sisi. Walaupun di sisi lain kita juga harus aware, jangan sampai pemerintah sudah gunakan fitur, gunakan banyak aplikasi untuk menjaga data-data kita tetap aman, tapi kita aja nih misalnya kalau kita download aplikasi ya next aja gitu. Kita centang tanpa membaca dengan paham bahwa ternyata kalau saya men-share foto saya itu aplikasi tersebut bisa masuk dengan mudahnya ke galeri saya, ke kontak saya. Pernah nggak kita misalnya, kayaknya saya nggak pernah pinjam online deh, tapi tiba-tiba ada yang nawarkan dan sebagainya. Itu kan semua karena data-data pribadi kita sudah diperjualbelikan. Iya. Kalau misalnya yang hot kemarin juga tentang Bjorka. Kaitan atau ada mungkin cita-cita dalam bentuk perlawanan pikiran Anda bahwa Bjorka ini memang hanya isu ataukah seperti apa, atau memang satu bentuk ancaman terhadap pemerintahan kita? Bjorka ya. Nah, pada beberapa pandangan Bjorka menyebut dia sebagai white hacker atau artinya hacker ini kan juga pakai big data juga. Dia manfaatkan big data itu. Katanya sih Bjorka ini white hacker dalam artian hacker yang baik. Kemudian untuk pemerintah kita mawas diri. Tapi menurut Kak itu Bjorka baik nggak? Kalau menurut data yang saya baca, Bjorka
juga membeli data itu. Artinya ada orang yang kemudian menjual data-data pribadi kita, termasuk data pribadi presiden kan yang bocor itu kan di Peduli Lindungi, dan kemudian si Bjorka ini membocorkannya di sosial media. Dia juga beli data-data tersebut. Nah, yang masih debatable ini adalah apakah dia adalah orang pemerintahan supaya PDP ini kemudian cepat gol perlindungan data pribadi, supaya naik anggaran cyber di BSSN, atau ternyata memang dia oposan murni yang memang menghendaki agar pemerintah kita atau warga negara Indonesia itu semakin aware terhadap data pribadi. Tapi apapun itu, ada poin yang bisa didapat dari kasus Bjorka kemarin, yaitu data pribadi itu sangat-sangat berbahaya dan sangat mudah diperjualbelikan baik oleh korporasi maupun oleh pemerintah. Iya, karena kan sangat mengganggu juga mungkin dalam sistem perekonomian, aktivitas bisnis yang bergerak di bidang privat mungkin. Kemudian kalau di sektor publiknya, kebijakan mungkin apa yang ke depan ini harus kita yang kita dorong mungkin ke pemerintahan bahwa hal ini akan mungkin terjadi. Mungkin apa kalau dari sudut pandangnya Kak Tonton, apa yang harus dihadapi, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terkait masalah tentang big data ini? Dalam buku saya membangun generasi literasi, atau bahkan yang lebih lawas lagi masa depan Pancasila, saya sebutkan bahwa tidak semua yang ada di asing itu buruk, tidak semua juga baik. Ada yang perlu kita adopsi. Contohnya tadi tentang teknologi informasi itu. Tetapi kita jangan pakai servernya mereka. Kita harus bangun server sendiri. Karena kalau servernya mereka yang kita pakai, data-data kita dapat dikelola oleh mereka. Contoh, Cina bangun Facebook sendiri, Baidu. Contoh, Iran bangun Facebook sendiri, YouTube sendiri. Bahkan contoh Korea Selatan bangun Facebook, YouTube sendiri. Kita pakai Facebook dari Amerika, pakai YouTube dari Amerika dan sebagainya. Gitu. Jadi semakin mudah nih kita diperjualbelikan lah data-data kita atau dikomodifikasi. Berarti perlu kita buat sendiri ceritanya. Perlu buat sendiri, walaupun modal untuk sampai kepada situ sangat-sangat besar. Sosialisasinya kita masih sudah tercelup ceritanya cara berpikir kita untuk penggunaan itu. Yang menarik ini Kak Tonton, itu tadi bukunya itu kapan rencananya mau terbit? Rencananya tahun depan, karena kan sudah akhir tahun ini. Ya. Udah dekat-dekat berapa bulan lagi ke depan. Saya masuk mungkin sudah ada beberapa buku yang diterbitkan. Cita-cita jadi seorang penulis dengan beragam judul buku itu apa sebenarnya cita-citanya? Atau apa sesuatu yang saya harus perbaiki dengan berbagai macam sudut pandang dari buku ini? Gitu. Dulu S1, baik itu skripsi maupun tesis, buku 1, buku 2, buku itu berbicara tentang Pancasila. Tapi lah, Pancasila sudah banyak yang bisa bahas dan banyak yang lebih expert. Nah, saya kemudian beralih ke data pribadi karena menurut saya ini lebih satu, sedikit orang yang bahas. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa ini berbahaya. Tapi ada kaitannya enggak sama Pancasila? Kalau kita mau kaitkan, ya tentunya ada. Pasti ada. Tapi kalau Anda tarik benang merahnya? Benang merahnya sempat saya sebut di buku saya yang berjudul Masa Depan Pancasila, bahwa jangan sampai kita berada pada zaman komputerisasi manusia, yang mana manusia itu termesinkan secara total. Itu sebenarnya pengantar saya untuk berpindah bacaan ke literasi digital. Gitu, ya. Berarti ke depan resensi dengan cita-cita ini semoga bisa masuk ya. Kalau tadi dari beragam macam buku juga sudah tulis dari judul Pancasila kemudian masuk ke terkait tentang digital ini, yang awalnya mendorong kita menulis ini apa? Karena bisa dibilang background keluarga memang ada penulis ataukah seperti apa? Kalau background keluarga penulis, kalau bapak sama ibu bukan penulis. Tapi ini keluarganya rata-rata pemikir atau organisatoris. Pemikir kayaknya masih terlalu awang. Salah satu yang mungkin bisa jadi teladan saya di keluarga, tentunya selain kedua orang tua, adalah adik dari bapak saya. Ya, dalam hal ini Zeni Irwanto. Dia kemudian memperkenalkan saya terhadap wacana buku yang begitu banyak itu di rumahnya, sehingga saya terbiasa dengan buku. Motivasinya lahir lewat beliau? Pertama pasti lewat bapak sendiri, kan dia juga suka membaca. Setelah saya bermahasiswa, lebih banyak berinteraksi dengan om saya tersebut, keinginan untuk, kan kalau orang semakin banyak baca, secara naluri akan nulis.
Sebenarnya secara naluriah tidak ada sih bilang cita-cita pribadi bilang nanti kedepannya saya mau jadi penulis dan bla bla. Sebenarnya penulis itu adalah tanggung jawab intelektual. Menurut saya tanggung jawab intelektual. Berarti harus kalau bahasanya Nas ya, kita memang ditakdirkan untuk tertulis. Iya, gitu. Karena saya nonton itu bahwa ada orang yang menulis, hanya mungkin hanya berbeda segmen saja, mungkin kayak gitu. Kalau bilang tadi karena lingkungan, saya sebutnya faktor keluarga saja mungkin ya, karena dari bapak, kemudian juga ada om, tapi kan bisa dibilang keluarga kita masuk karena kita mungkin saya sama Kak Tonton ini adalah kita dengan satu organisasi kemahasiswaan yang sama gitu. Kalau saya lihat keluarganya Kak Tonton ini semua rata-rata dari NU. Kemudian Kak Tonton yang mungkin sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda, tapi sendiri malah berbeda, mencolok masuk ke organisasi HMI. Itu apa alasan mungkin, ataukah tidak ada orang tua bilang kenapa beda gitu? Oke. Nah itu yang saya pelajari dari bapak saya, karena secara pemikiran pun dia egaliter. Dalam artian seluruh keluarga saya itu PMI, bahkan sampai ayah Zen kan PMI dan kawan-kawan semua PMI. Sepupu saya, adik saya yang temannya Afik juga PMI, cuma saya satu-satunya HMI. Itu pun bukan karena pilihan saya sendiri. Bapak saya bilang semuanya kan sudah PMI ini, bahkan adik saya katanya ayah Zen juga PMI, anaknya semua PMI. Harus ada satu HMI. Begitu dikumpul keluarga. Akhirnya karena di saat yang bersamaan Fakultas Hukum Unhas tidak ada PMI-nya, bagaimana kalau kau? Saya bilang, di saat yang bersamaan juga dorongan karena lingkungan di kampus. Dorongan lingkungan di kampus dan mungkin organisasi dulu bapak sama om agak dekat HMI dengan PMI di kampus di UN dalam hal ini. Akhirnya dia bilang coba aja HMI. Gitu. Terus masuk HMI. Masuk HMI di 2009. Berarti maba 2009 sudah masuk. Terus kan pernah jenjang karir di HMI bisa dibilang 24 karat lah kalau kita hitung. Pernah maju di cabang, pernah maju juga di Batko. Mungkin di stop situ mungkin karena mungkin merasa sudah cukup kali, harus sudah berani keluar. Tetapi sejauh berproses di HMI, melihat kondisi sekarang, HMI dan Pemuda, karena dekat-dekat ini sudah 28 Oktober, kita sentil-sentil sedikit dulu. Kira-kira pandangannya ke depan seperti apa? Ada sesuatu yang dikhawatirkan kah, ataukah memang masih kita ini optimis? Menurut saya sih organisasi sekarang itu menerapkan pengkaderan yang out of date atau ketinggalan zaman. Kita masih gunakan pendekatan abad 20. Padahal sekarang sudah abad 21. Di HM ini? Hampir keseluruhan OKP. Hampir. Kenapa? Karena polanya masih sama. Bahkan tidak ada penelitian yang lebih lanjut kemudian dia bisa duduk di pengkaderan. Nggak ada. Yang ada adalah rantai simakan. Simakan maksudnya menyimak aja tuh apa yang disimak oleh senior, kemudian kita turunkan ke junior, kemudian junior turunkan kali ke juniornya. Tidak ada novelty. Tidak ada sesuatu yang baru. Begitu. Jadi menurut saya ada sesuatu yang perlu kita otokritik dalam organisasi. Sampai sekarang saya masih bawa materi di HMI, even itu basic training di Mamuju, di Majene dan sebagainya. Saya melihat masih ada kesamaan cara berpikir dan berparadigmanya, padahal kita sudah berada di abad 21. Sehingga saya mau bilang bahwa organisasi sekarang adalah anggur lama di botol yang lama. Anggur lama di botol yang lama? Bukan berarti kita peminum anggur ya. Maksud saya adalah kalau kita memang masih mau mempertahankan substansi kita sebagai anggur yang murni, minimal botolnya kita harus baru. Ini yang kemudian kita sebut sebagai packaging. Nah, packaging kita masih sama, sehingga wajar aja kalau influencer, kalau selebgram itu lebih didengar oleh para stakeholder dibandingkan aktivis saat ini, karena lebih worth it gitu. Pengaruhnya, opininya itu lebih punya efek ke masyarakat dibandingkan kita aktivis. I'm sorry to say. Makanya ada yang harus kita rubah dari mesin pengkaderan ini karena sudah mangkrak. Apa dari sektor apa yang mungkin harus diubah? Satu, pola pengkaderannya yang cenderung repetitif, oral, dan hanya mengandalkan retorika. Kalau Anda menawarkan, misalnya diberikan kesempatan masuk, diberikan tawaran untuk masuk, kan semua itu sistem itu kan mungkin kita
harus sampai ke Kongres dulu mungkin. Kalau Anda diminta untuk memberikan tawaran untuk berubah, apakah memang semua ini harus diubah ataukah sebenarnya sih tidak perlu revolusi, tidak perlu radikal begitu cara mengubahnya sampai ke ADRT Kongres. Sebenarnya cukup pada komisariat masing-masing. Let's say kita ambil example HMI ya, komisariat masing-masing menerapkan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya contoh bahwa ketika basic training sekarang syaratnya adalah minimal janganlah jurnal, oke, abstrak aja gitu ya, abstrak yang kemudian akan dia kembangkan nanti ke penelitian LK2-nya dan sebagainya. Dia misalnya kalau kita mau screening, seluruh screeningnya bisa pakai via online, bisa pakai reels Instagram, bisa pakai story, bisa pakai apa, jangan aja begitu aja terus. Itu kan basic sekali sebenarnya. harus datang sekali. Pegang spidol, harus datang pegang spidol, apa itu Tuhan, aduh, hitam lagi tangan, sekarang manfaatkan aja teknologi seperti yang sebenarnya tadi, packaging. Kita kan kalah packaging aja sama. Berarti bisa juga kita buat reels untuk melawan algoritma sosial media mungkin. Ini kan kita bicara algoritma kan itu dia buta, dalam artian dia tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana buruk. Dia hanya posting aja tuh, sehingga kita harus lakukan kontra-narasi terhadap itu. Iya betul. Bahkan kalau perlu kita promote, dalam artian kita gunakan anggaran organisasi untuk mempromosikan gagasan kita melalui Instagram Ads, YouTube Ads, Google Ads dan sebagainya, supaya kita ini kalahkan nih orang-orang yang bising tetapi sebenarnya unfaedah gitu loh. Tapi unfaedah. Tapi kalau hanya tonton sendiri bisa tidak berubah? Tidak bisa tentunya. Ini harus gerakan simultan. Nah itu kesusahan saya di resensi, apalagi di Mamuju ya, saya kena 2 pukulan. Pukulan pertama, orang sangat sedikit mau bahas edukasi, hal-hal edukasi. Betul. Pukulan kedua, saya berada di daerah yang paling tertinggal dalam pendidikan. Oke. Tetapi apakah itu membuat saya surut? Ya enggak juga. Karena misalnya saya mengambil cerita burung bulbul ya, ketika mencoba memadamkan api Nabi Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim. Malaikat bertanya, kenapa kau mau membakar? Bikin capek-capek saja tuh. Sang burung lain bertanya, kemudian burung bulbul menjawab, setidaknya nanti di akhirat saya punya jawaban, saya tak berikhtiar. Itu sekecil mungkin ikhtiar. Bukan di pembenaran untuk menyelamatkan diri sendiri? Ya itu salah satu alasan pasti. Karena ya bagaimanapun orang mau menyelamatkan diri. Sisa bagaimana dia kemudian membawa serta-merta orang-orang yang ada di sekitarnya untuk juga ikut selamat. Saya kira tujuan beragama kan selamat. Oh iya betul. Tapi luar biasanya karena masih konsisten. Saya lihat di YouTube itu masih jalan juga terkait masalah resensi buku. Tapi terus terang itu menurut saya sesuatu hal yang penting. Saya punya 2 akun YouTube pribadi. Ya, satu saya subscribe baru kemarin tadi malam baru saya subscribe satunya. Waduh, baru satunya lagi akun fake. Bukan, 2 sama, cuman saya pakai kadang satu untuk di kampus, satunya untuk pribadi, memang kirim-kirim data. Stalking mantan. Enggak. Yang punya banyak mantan yang nggak tonton sudah cerdas, cakep. Memang jadi kalau dia apa? Iya, karena kan masuk basic training, masuk bawa material kedua, siapa nggak gila-gila lihat satu topik saja berapa bacaan buku yang disebut bisa nama judul bukunya, luar biasa. Tapi sejauh ini Kak Tonton sudah pure, belum full meninggalkan dunia literasi, bukan dunia literasi tapi di HM maksud saya. Saya tidak akan pernah tinggalkan karena itu rumah saya. Oh luar biasa, cakep. Tapi saya lihat sekarang ini aktivitasnya, kesibukannya melihat ini. Kan ada YouTube-nya, ada akun YouTube-nya resensi, supaya ini bisa lebih berkembang lagi mungkin, karena saya lihat di resensi buku itu luar biasa. Kalau saya nonton nilai edukasi 100%. Mungkin untuk mendorong itu bisa lebih besar lagi, promote dan promote membutuhkan funding. Oh gitu, berarti ini kode terserah aja sih. Untuk orang-orang yang merasa dapat memfunding, it's okay. Tapi funding kan bukan berarti kita kemudian ngemis. Oke, betul. Ada sesuatu nilai yang dijual kan. Bisa ditukar. Kesibukannya banyak, urus ini, urus itu, masih mengabdi kiri kanan dan sebagainya. Sekarang umur 31. 30. Oh, masih 30. Baru mau masuk 31. Berarti sudah di ujung masa
pemuda kan, undang-undang pemuda 16 sampai 30 kan. Iya, ya, saya hanya sebut pribadinya saja ya. 30 tahun. 30 tahun ada tidak rencana ke depan untuk cari pendamping? Karena saya ini masih sendiri, Kak Tonton. Siapa ndak mau sama beliau? Cerdas tadi saya bilang, cakep juga. Tentunya. Atau sudah ada sekarang pasangan? Pasangan, ya ada. Oh sudah ada. Calon kan? Calon. Iya. Atau sudah ada juga rencana? Tentunya ada. Kapan? Ada. Makanya mohon doanya ya. Kalau bisa secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Karena adiknya saja sudah. Masa kakaknya belum muncrat. Adiknya saja sudah, masa omnya kelamaan. Betul. Oke, tonton mungkin terakhir sebelum kita akhiri, ada tidak satu kata kunci yang menggambarkan tentang dirinya Kak Tonton? Kata kuncinya mungkin tulislah buku yang ingin kau baca dan bacalah buku yang ingin kau tulis. Maksudnya apa? Bacalah buku yang ingin kau tulis, artinya ketika kau membaca, bacalah memang yang pada dasarnya nanti akan kau tulis tuh buku tentang itu. Dan tulislah buku yang ingin kau baca sebelum kau publish tulisanmu, baca sendiri dulu. Kalau lu saja nggak tertarik dengan bacaanmu, ya jangan dipublish. Oh. Nggak mau Ki buat juga satu workshop tentang penulisan? Boleh tuh kita programming bersama tuh, kata kunci, mass media dan sebagainya. Atau itu mau resensi kita masuk situ, kita akuisisi. Wah, pembicaraan di luar. Bicarakan di luar. Oke, thank you Kak Tonton, terima kasih banyak atas kehadirannya, waktunya hadir di sini. Saya tahu hadir di Makassar itu hanya beberapa hari. Mungkin setelah ini lanjut lagi. Ada kapan rencana balik belum? Maybe 1-2 hari. 1-2 hari. Oke, terima kasih banyak. Thank you sebelumnya. Siap. Terakhir jangan lupa terus tonton Kata Kunci dengan cara subscribe, like, share, and comment. Thank you. Thank you Kak Tonton. Ya.